Halo adik-adik, selamat pagi. Apa kabar? Semuanya sehat-sehat kan? Kita akan mulai sekolah minggu lagi ya. Yuk kita menuju nama Tuhan. Kita akan bernyanyi hati yang gembira adalah obat. Baiklah adik-adik, kita akan berdoa terlebih dahulu. Kita mau doa pembukaan. Sikap berdoa, kakak yang pimpin. Yuk. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan karena Tuhan selalu menyertai kami hari lepas hari. Hingga pada saat pagi hari ini kami boleh kembali mengadakan ibadah sekolah minggu. Berkatilah ya Tuhan ibadah ini dari awal pertengahan hingga akhir. Tuhan berkati juga dalam kami mendengarkan firman-Mu, dalam kami menguji nama-Mu. Terima kasih Tuhan, ampunilah segala dosa kami, dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita akan memuji Tuhan dengan lagu Dengar Dia Panggil Nama Saya. Dengar Dia panggil nama saya, dengar Dia panggil namamu, dengar Dia panggil nama saya, juga Dia panggil namamu. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya. Siap mendengarkan firman Tuhan? Ya, kita akan dengarkan firman Tuhan bersama-sama yang akan dibawakan oleh Kak Tri. Hai adik-adik, gimana? Udah dibaca tadi Alkitabnya? Tapi sebelum Kak Tri cerita, Kak Tri mau tanya dulu. Adik-adik kalau misalnya disuruh pergi sama papa mama, kira-kira adik-adik jawabnya gimana? Pasti tanya ya, mau pergi kemana Pak? Mau pergi kemana Mah? Atau jauh nggak? Atau pergi sama siapa? Terus kenapa sih kita harus pergi? Kayaknya nggak cuma adik-adik deh, Katri juga kalau misalnya disuruh pergi pasti pertanyaannya sama. Apalagi kalau tempatnya tidak jelas, pasti takut dan bingung harus mau pergi kemana. Tapi di bacaan kita tadi adik-adik, di Kejadian 12, Abram dipanggil Allah. Dia disuruh pergi sama Allah. Adik-adik tahu tidak ya dia disuruh pergi kemana? Kita coba cari ya. Kita mau coba buka Alkitabnya lagi di ayat 1. Tuhan bilang, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Wah, ternyata nggak ada nama tempatnya adik-adik. Abram belum tahu dia disuruh kemana. Wah, kira-kira adik-adik mau tidak ya pergi kalau misalnya nggak tahu kemana tempat arahnya?
Nah adik-adik, ternyata Abram tetap pergi dan menunjukkan ketaatannya. Walaupun mungkin dia takut dan bingung ya harus pergi kemana, tapi dia menuruti Allah dan dia keluar dari negerinya. Dia terus berjalan sampai kita tahu di pasal ke-7 bahwa ia telah sampai ke tempat dekat Sikem, yakni pohon Tarbatin di More. Adik-adik, waktu dia sampai ke sana, Allah menunjukkan dirinya dan menyatakan janjinya bahwa aku akan memberikan negeri ini kepada keturunanmu. Adik-adik, Tuhan kembali berbicara kepada Abram dan menunjukkan janjinya. Jadi Abram menjadi tambah yakin lagi dengan apa yang ia lakukan, dan dia melanjutkan perjalanannya sampai kita tahu ia sampai ke pegunungan di sebelah timur Betel, dan di sana ia memasang kemah lagi. Kita tahu ya adik-adik bahwa setiap kali Abram pergi dan sampai ke suatu tempat, ia selalu mengingat Allah. Ia mendirikan mezbah-mezbah untuk Allah yang menyatakan bahwa ia terus mengingat Allah di sepanjang perjalanannya. Sampai kita tahu di ayat ke-9 dia sudah semakin jauh berjalan ke tanah Negeb. Ini udah jauh sekali adik-adik dari rumahnya. Abram sungguh-sungguh taat pada perintah Tuhan dan betul-betul pergi dari negerinya ke tempat yang dia sendiri tidak tahu. Adik-adik, kita belajar ya dari Abram untuk menjadi anak-anak yang taat. Tapi bukan hanya taat melalui perkataan, gak cuma bilang iya di mulut saja, tapi betul-betul dilakukan. Karena kita sering kayak gitu ya, kalau misalnya mama suruh kerjakan PR, atau misalnya kita disuruh mandi, atau kita disuruh melakukan sesuatu, kayaknya kita cepet ya untuk jawab iya mah, iya pak. Tapi kita masih ngulur-ngulur waktu untuk melakukannya, atau kadang-kadang kita lupa buat benar-benar melakukannya. Tapi Abram ketika ia diperintahkan oleh Tuhan Allah, dia betul-betul melakukannya dan ia benar-benar pergi sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Allah. Itulah yang namanya taat adik-adik, tidak hanya di mulut tapi juga dengan perilaku kita. Sama seperti sekarang kita disuruh banyak melakukan berbagai ketertiban ya adik-adik di masa COVID ini. Kita disuruh pakai masker, kita disuruh cuci tangan terus kita jadi dijarakin, gak boleh deket-deket lagi. Nah itu juga merupakan pelajaran untuk kita menjadi taat, karena itu bisa membantu kita juga kan untuk menjaga kesehatan kita dan juga menjaga orang-orang di sekeliling kita. Walaupun jadi taat tidak mudah ya adik-adik, kadang-kadang kita masih suka malas, kita juga masih suka capek, tapi Tuhan berjanji bahwa ia akan meneguhkan kita, ia akan menguatkan kita dan memberkati kita kalau kita mau terus berusaha menjadi anak yang taat. Jadi adik-adik, siapa yang mau belajar jadi anak-anak yang taat? Katri lihat semuanya angkat tangan ya kan? Oke. Katri ceritanya selesai, kita mau semangat sama-sama belajar menjadi anak yang taat. Amin. Adik-adik, kita sudah mendengarkan firman Tuhan kan? Firman Tuhannya tentang ketaatan. Karena itu kita akan memuji nama Tuhan dengan lagu Taat, taat. Ya, dengan gerakan ya. Seperti Abraham, taat kepada Tuhan. Setelah minggu telah selesai, kita ketemu lagi minggu depan. Adik-adik tetap apa? Taat. Taat kepada Tuhan, taat kepada orang
Wah, sampai ketemu lagi adik-adik. Tuhan memberkati. Amin.